Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 1, kelompok 3, tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut. Kelompok kami beranggotakan Rika Yuliani NDH 28, Maulida Nur Oktaviani NDH 29, dan Pirly Apikaningrum NDH 30. Ini adalah infografis kelompok kami tentang PNS dilarang mudik di era pandemi. Seluruh ASN dihimbau agar tidak mudik pada era pandemi ini demi mencegah penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk. Dasar larangan mudik tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah, mudik, atau cuti bagi ASN dalam masa pandemi COVID-19. Pemerintah mulai memberikan kebijakan larangan untuk mudik bagi ASN dengan harapan akan mengurangi penyebaran COVID-19 karena jumlah ASN Indonesia hampir 4,3 juta orang. Adapun sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama tingkat ringan yang berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua ada tingkat sedang yang berupa penundaan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga tingkat berat yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Di Kabupaten Tanah Laut, bagi ASN yang memaksa mudik dan memang benar ditemukan, maka akan dilakukan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai. Hal positif yang bisa kita peroleh dengan mematuhi larangan pemerintah untuk tidak mudik antara lain, yang pertama lebih hemat uang. Mengambil sisi positif dari larangan mudik berarti kita bisa lebih hemat uang untuk tabungan masa depan maupun keperluan lainnya. Alokasi biaya mudik dapat kita berikan kepada keluarga tercinta dalam bentuk pemberian THR atau paket lebaran. Kedua, menyayangi keluarga. Dengan tidak mudik, berarti kita punya kesempatan menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Walaupun kondisi badan nampak sehat, belum tentu kita bebas dari virus corona. Walaupun kita telah melakukan tes PCR, belum tentu selama kegiatan mudik kita bebas terpapar wabah COVID-19 dari orang lain. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian. Pertama, peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID. Kedua, peraturan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pengecualian ASN yang boleh keluar daerah saat Lebaran 2021. Terdapat pengecualian mengenai aturan berpergian keluar daerah dalam surat edaran tersebut. ASN boleh berpergian keluar daerah apabila: pertama, melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat penting dan memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 atau kepala kantor satuan kerja.
Kedua, terdapat keadaan terpaksa yang telah mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan instansi. Dan yang ketiga, ASN menerapkan kriteria dan persyaratan maupun protokol yang ditetapkan Kementerian Perhubungan maupun Satgas COVID-19, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Terakhir, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seluruh ASN termasuk pegawai yang telah melakukan vaksinisasi COVID-19 agar tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 diantaranya dengan tetap melakukan physical distancing, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat melalui pelaksanaan 5M+3T, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, melakukan testing, tracing, dan treatment apabila ada kasus positif COVID-19, serta tetap menerapkan kebijakan atau protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 secara ketat. Demikian presentasi himbauan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan kepada seluruh ASN di Indonesia. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.